Ya Bapak Mama, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang lain sedang pelayanan. Tojoi ada kegiatan di gereja, ada ibadah rayon, Bapak Martin juga tidak ada. Ada ke Ayo Tupas, Ma Vivi dan ada beberapa teman, ada pelayanan. Dan Bapak Ever tadi malam dia bilang, selamat Ina, selamat melayani. Pasti besok ada keluarga Detan. Jadi ya. Kan beta endetan, ente jalan sudah. Ya Papa Mama yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar hari ini, kita beda nah. Ini terinspirasi dari Kakak Tiara Kila. Waktu dia di Rote, dia pimpin ketika kami mission trip ke Rote, lalu dia pimpin malam pensi. Karena dia ada orang Rote, di tengah orang Rote, setiap saat dia bilang Rote beda nah. Selalu begitu. Jadi dan suasana pensi itu menjadi sangat meriah, sangat luar biasa karena dia bisa lalu bilang beda nah. Selalu beda dan hari ini saya ingin berbagi bagi kita tentang kita beda. Kita beda nah. Kita beda. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar Bapak Mama. Ya, yang pertama Bapak Mama yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau baca firman Tuhan dari Mika 2 ayat 12 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saya bagi dua, ada terjemahan baru dan terjemahan firman Allah yang hidup. Yang terjemahan baru bilang begini, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Versi firman Allah yang hidup, demikian, waktunya akan tiba, hai Israel, saat aku akan mengumpulkan kamu semua yang tersisa dan menyatukan kamu kembali seperti domba-domba di dalam kandang, seperti kawanan domba di padang gurun, serombongan besar manusia yang gembira ria dan bahagia. Penerobos atau Mesias akan membimbing kamu keluar dari pembuangan dan membawa kamu kembali ke negerimu sendiri melalui pintu gerbang kota-kota yang mengurung kamu. Rajamu akan berjalan di depan kamu, Tuhanlah yang memimpin kamu. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini suatu janji yang luar biasa dari Tuhan untuk kita. Bahwa Tuhan sendiri pada waktunya akan mengumpulkan kita, bahkan akan membawa kita melalui pintu gerbang kota-kota yang mengurung kita. Yang mengurung kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa kita sudah dibersihkan oleh firman kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tetapi setiap hari ternyata kita perlu dirapikan. Dirapikan dari hari ke hari. Itu beberapa minggu lalu. Sama seperti kita di rumah. Kemarin waktu pernikahan Bapak Ever bilang begini. Ketika suami dan istri ada interaksi antara suami istri. Ada istri yang mau mengubah suaminya supaya kalau masuk rumah kebiasaan dari dulu terserah orang baru pel masih basah masuk dan sepatu. Bapak Ever bilang kemarin kaki ada lompor juga masuk. Selalu, dan Bapak Ever bilang ya harus berubah karena memang itu tidak bagus. Ada istri yang selalu harus masuk tuh buka sendal kah, buka sepatu kah, supaya tetap rapi. Tadi pagi ketika mempersiapkan ini karena Bapak Ever harus jalan pagi, akhirnya tiba-tiba ada sesuatu yang Roh Kudus kasih tahu begini. Suami dan istri pasti ada interaksi untuk saling melengkapi. Suami masuk dan sepatu misalnya, istri akan menegur buka sepatu, tepel susah. Itu yang namanya suami istri. Kalau suami dan suami, pernikahan kalau suami laki-laki atau suami-suami,
Tidak ada. Kalau suami-suami dua-dua masuk dan sepatu lalu terjadilah genangan lumpur dalam rumah. Tapi kalau suami istri saling melengkapi. Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Tuhan mengatakan bahwa aku akan membimbing kamu keluar dari pembuangan dan membawa kamu kembali ke negerimu. Di manakah negeri kita? Apakah kita harus kembali ke surga sekarang? Karena itu negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri kita ada di sini. Ada di tempat ini. Segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini dalam kehendak Tuhan itu adalah negeri kita. Di Rote kemarin juga, ketika kami dalam perjalanan melewati hamparan sawah, pantas saja orang bilang Rote, Raskin tidak guna kalau di Rote. Tidak terlalu perlu, karena memang hamparan sawahnya berkilo-kilo. Ketika kami menuju Kampung Opa, kita menuju ke Kampung Oma duluan, Lole. Lalu di Morapedak itu ada hamparan persawahan yang luar biasa luas. Saya pernah lewat dari Lembor dan saya lihat Rote punya sebelah menyebelah sangat luas. Papa Mama. Lalu ketika kami dalam perjalanan, Kakak Efran lanjut, saya baru pernah lihat domba yang hidup. Digambar sudah sering. Bisa putar video Kakak? Oh tidak bisa. Ternyata masing-masing laptop berbeda. Ini ada kawanan domba yang sangat banyak. Kawanan domba yang sangat banyak, mereka berjalan. Dan hanya ada satu gembala, ini hanya di bagian depan. Kalau video pasti akan sampai di belakang dan jalan panjang sekali. Dan hanya ada satu gembala. Lalu karena beta di depan, beta bilang, Om ini domba kah? Iya domba ibu. Kan beta hanya biasa lihat kambing saja. Kambing dan ini domba, saking banyaknya domba, tapi ada satu gembala, Papa Mama, satu gembala saja, ada satu gembala. Ini videonya, kita lihat, beliau ada di situ, Papa Ever senyapkan lagunya. Ini domba yang sangat banyak, mungkin 300 mungkin. Ya, Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat slide berikut. Firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 4, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sama seperti kawanan domba itu. Satu orang gembala tapi dia bisa pimpin 300 domba. Kenapa? Karena domba-domba mengenal suara gembala itu. Ketika kami di Rotek saya bawa 78 orang Papa Mama. 78 orang naik kapal dan ketika di kapal waktu pergi aman semuanya. Waktu di jalan, ketika di pantai namanya anak Soe, ketika lihat laut, Bapak Mama, ini view laut. Di kapal feri mereka foto sampai di laut, lari dari sana, berpencar ke sana. Pokoknya mereka mau gila saya bawa dari pantai ke pantai. Nemrala, Livulada, Boa, Teluk Nirwana. Itu jauh. Dan ketika di pantai, Bapak Mama, yang namanya anak Soe kalau lihat laut, mereka tersebar kemana-mana, tersiram. Itu panggil semua, waktunya kita bergeser. Nemrala, mana, tersiram. Tapi giliran Ma'ana omong, kumpul. Semua mau pindah tempat, langsung. Gerakan cepat. Karena mereka kenal, ini Ma'ana. Ma'ana tiap hari, 13 tahun di PPA dengan anak-anak PPA. Artinya kalau Ma'ana pun suara, kumpul. Semua kumpul. Sopan. Mbak Esi bilang sopan memang. Kenapa? Mereka kenal saya adalah koordinator di PPA. Papa Mama, seperti itulah seekor domba, kawanan domba, mereka akan mendengarkan gembalanya. Kenapa? Karena mereka mengenal dia. Orang asing mereka tidak akan ikuti, percayalah. Kalau tidak percaya, Google lah sekarang dan cari tahu. Papa Mama, berilah dirimu dikenali dan dipimpin. Engkau ada dalam suatu komunitas, ada dalam keluarga, dalam partai politik mungkin. Berilah dirimu untuk dikenali dan dipimpin. Kemarin salah satu pemberita firman Tuhan, anggota partai politik dan ketuanya ada duduk di sini. Mereka teman akrab.
Tiap hari. Tapi dia selalu bilang, Pak Ketua. Pak Ketua, kenapa? Dia tahu posisi dan mengenal bahwa ini pemimpinnya. Walaupun mereka bersahabat. Kita tidak akan disayang. Ada domba yang kepala batu. Ada domba yang keras kepala. Saya baca bukunya, tetapi ketika ada domba yang nakal, tetap ditarik oleh gembalanya. Kadang pakai pengait untuk ada di komunitas. Kenapa? Kenapa sampai begitu? Papa Mama, fakta tentang domba, domba itu paling gampang tersesat. Ketika dia terpisah dari komunitasnya, dia akan tersesat. Gembala yang baik akan bawa dia kembali untuk ada dalam komunitas. Sebagai pemimpin, sebagai orang tua, kadang-kadang anak-anak kita juga nakal dan tersesat. Tugas kita adalah membawa mereka kembali ada dalam komunitas supaya apa? Supaya terjaga oleh kita. Supaya tidak ada predator liar, serigala yang punya insting yang tajam, penglihatan yang tajam dari jarak jauh untuk menerkam mereka. Beri diri kita untuk dipimpin anak-anak, siapa sesuatu yang direncanakan. Firman Tuhan berkata, didiklah, ajarlah supaya kita tahu mana yang disengaja, mana yang tidak disengaja. Tujuannya supaya hidup kita menjadi panjang karena sebuah didikan. Jangan mengabaikan. Adonia sangat elok. Kita bayangkan kalau orang Israel eloknya seperti apa. Kan orang Israel itu gagah-gagah sekali. Orang Yahudi itu gagah-gagah sekali. Absalom saya bilang, dia berambut bergelombang sangat bagus. Absalom juga diabaikan oleh Daud. Ketika Amnon memperkosa Tamar, lalu 2 tahun dia menunggu Daud untuk datang bicara minimal 1 kata. Tetapi tidak datang juga. Apa yang terjadi? Pemberontakan Papa Mama. Pemberontakan Papa Mama. Dan akhirnya dia mati tergantung. Rugi. Rugi Papa Mama. Rugi Papa Mama. Itu rasanya seperti apa? Sakit pasti. Orang tua yang pernah punya pengalaman kehilangan anak pasti akan tahu rasanya sebuah kehilangan. Pasti tahu, saya yang punya saudara kandung saya rasa kehilangan sekali. Saya punya anak meninggal masih di dalam perut saja rasanya sakit sekali. Apalagi ini yang sudah luar biasa, gagah, ganteng, cakap, elok. Jadi Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi firman Tuhan di awal yang pertama, mari ada dalam komunitas untuk rela dipimpin. Sekarang kita semua, siapapun kita, jangan mengabaikan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari menegur kalau salah, tetapi tegurlah dalam kapasitasmu. Jika itu bukan kapasitasmu, jika itu bukan wewenang atau wilayahmu, jangan. Tapi ketika itu wilayahmu, tegur. Karena itu adalah tanggung jawabmu. Atau kalau engkau lihat sesuatu yang tidak baik, tegurlah tetapi tidak terlalu dalam. Hanya sebuah peringatan atau mengingatkan. Tetapi orang yang ada dalam komunitas kita, yang terikat dengan kita, kita harus menegur. Kalau perlu dengan keras, dengan lembut, kalau perlu tongkat, tongkat, sedikit tongkat. Itu untuk menyelamatkan kita. Slide yang berikut. Ya, jaga hati. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bilang begini. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam hati ini muncul segala pikiran, segala pertimbangan, segala hal akan muncul dari sini. Kalau ketempuh hati baik, keton jalan pimana kita boleh senyum. Kalau kita hati ada baik kita senyum, beta pun kawan satu mantan pastor dia bilang mata juga ikut tersenyum. Teman-teman ada satu sekolah di Ledelero, tapi ketika dia mau jadi pastor dia tarik diri. Sekarang dia di konsultan di Bank Indonesia, dia bilang begini. Kalau orang yang bahagia tuh, dia pun hati bahagia, dia pun bibir tersenyum, dia pun mata juga ikut tersenyum. Kalau hati kita sedang tidak benar,
Sekalipun kita tersenyum selebar apapun juga, mata kita akan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Mata adalah jendela dari hati. Mata kita akan memancarkan, mau bilang salam, apa kabar, tetap mata tidak bisa menipu. Papa mama yang dikasihi Tuhan Kristus, kita belajar. Ini juga pertanyaan dari seorang teman. Dia bilang, "Ma, kenapa sampai," kalau mama pernah baca yang di 1 Samuel, 2 Samuel 24 tuh. Waktu bilang, "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud, melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah Yoab kepada raja, saya potong-potong deh Pak ayat, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya." Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal itu? Sudah ada pertanyaan. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki? Ya, 2 Samuel 24 dan 10, "Tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, 'Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh.'" 2 Samuel 24 ayat 15, "Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Betseba 70.000 orang. 70.000 Bapak Mama. Bahwa 78 orang naik kapal feri yang dia pun catatan, nenek moyangku bukan pelaut. Ketika kami pulang lalu gelombang mulai datang, lalu mulai tiarap. Yang tadinya mereka menyanyi lagu, namaku Bento. Ya, penguasa menyanyi semua lagu. Ketika gelombang mulai datang, jalan serta Yesus. Mulai semua lagu rohani keluar. Ternyata dan beta keluar togor satu-satu. Masalahnya ini ada Efran nih, anak sulung nggak ada di sini yang belum pernah langgar laut. Mulai lagu, kita ada bawa itu gitar segala macam, semua tiara, bawa kolong. Yang begitu dingin keringat, kabua-kabua keluar. Yang nenek moyang pelaut ke beta Tuhan, tolong Tuhan 78 orang nih Tuhan. Tuhan aduh ini beta ada Efran, Bu Efran Yasar ada sesuai. Pokoknya segala pikiran mulai datang. 78 orang, tapi ini 70.000 orang disambar penyakit. Kenapa Papa Mama? Ini menjawab, ketika saya berdoa, Tuhan, betul Kau Tuhan yang suruh untuk hitung. Tapi kenapa Tuhan yang melakukan sendiri untuk bunuh ini orang-orang semua? Kenapa begitu? Itu pertanyaan teman. Tapi ternyata kalau di slide berikutnya Kakak Efran, itu ada di kembali Kakak Efran. Itu ada di Bapak Ever tidak pasang di situ. Tadi malam dia ada utak-atik. Ya, itu ada di 1 Tawarik 21 ayat 1:17 dikatakan iblis menghasut Daud. Iblis menghasut Daud. Papa Mama, kenapa sampai ada hukuman lalu ada Daud berdebar-debar hatinya? Papa Mama ingat 3 minggu lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Daud selalu suka bertanya kepada Tuhan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia bilang, Tuhan, apakah saya maju untuk berperang? Tuhan, apakah orang Kehila akan menyerahkan saya kepada Saul sekalipun saya sudah berjasa terhadap mereka? Tuhan, apakah saya melakukan ini? Tuhan, apakah saya lakukan itu? Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Tetapi setelah mengalami kemenangan demi kemenangan yang cukup panjang, yang cukup luar biasa, Daud mulai kurang waspada. Lalu dia mulai menghitung jumlah bangsa Israel, sedang mencoba menghitung kekuatannya.
Papa Mama, domba tadi, kenapa saya mulai dengan domba? Domba itu sangat bergantung kepada gembalanya, karena dia binatang yang lemah. Orang suka bilang domba itu agak bodoh sedikit. Salah satu kehebatan domba adalah punya pendengaran yang sangat tajam untuk membedakan gembala dan orang asing. Kalau orang asing datang dia tidak akan pergi, itu domba. Tapi kalau ada yang mengikuti orang asing, dia bukan domba. Mungkin dia apa begitu, saya tidak tahu. Saya belum cari tahu. Tetapi kalau yang namanya domba, dia mengenal suara gembalanya. Dia mengenal pemimpinnya. Tetapi kalau dia sedang bergeser, dia sedang tidak menjadi domba. Papa Mama, Daud ketika dia mengalami beberapa kemenangan yang luar biasa, dia mulai muncul dalam hatinya untuk melihat kekuatannya. Papa Mama, Tuhan suka kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti domba yang bergantung kepada gembalanya. Hati-hati kalau kita mulai menghitung-hitung kekuatan kita mulai berkata seperti Opa suka bilang, ini lantaran saya, ini karena beta. Hati-hati, kita sedang bergeser keluar dari koridor yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hati-hati. Kalau ada mulai terbersit rasa kesombongan sedikit, hati-hati. Atau kebanggaan akan sesuatu, hati-hati. Hukumannya atau akibatnya adalah kematian. Dilakukan seorang pemimpin, maka orang-orang yang dibawanya akan menjadi korban. Jika itu seorang pemimpin, demikian juga kita orang tua. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud, ketika dia setelah menghitung itu, kenapa saya berani pastikan, setelah penghitungan dilakukan dan selesai, maka berdebarlah hati Daud. Tetapi itu baik. Ketika ada satu kesalahan yang kita lakukan, lalu hati kita mulai berdebar-debar. Artinya Roh Kudus, hati nurani kita masih bekerja dengan baik di dalam diri kita. Dan Daud berkata, Tuhan, saya telah berdosa kepada Engkau. Ada 3 pilihan yang Tuhan kasih waktu itu. Mau jatuh, mau pilih yang mana. Tetapi Daud memilih, biar aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, daripada aku jatuh ke tangan manusia. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap bergantung kepada Tuhan. Ketika kita menemukan ada sesuatu yang tidak beres, saya mempercayai bahwa Roh Kudus, hati nurani kita akan terus berbicara kepada kita ketika ada sesuatu yang tidak beres. Milikilah kepekaan dalam Tuhan. Selanjutnya, pilihanmu adalah sebuah pilihan. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Papa Mama, di dunia ini ada banyak keinginan yang bisa membuat kita melupakan Tuhan. Keangkuhan hidup, kesenangan, segala sesuatu akan bisa membawa kita untuk membuat kita lupa bahwa kita adalah seperti domba yang lemah, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Segala keinginan. Saya tidak tahu apa keinginan kita, tetapi ketika kita tahu bahwa keinginan ini yang membuat kita menjadi bangga di dalam dunia ini, percaya itu sedang menjauh daripada Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk tetap bahkan kelihatan bodoh, sama seperti domba yang terus bergantung kepada gembalanya. Ketika kita bergantung senantiasa kepada Tuhan, mungkin kita kelihatan bodoh. Beberapa minggu lalu Bu Martin mengatakan tentang cerdik, merpati, dan ular. Ular itu cerdik, merpati itu tulus. Domba itu tulus, agak bodoh, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus ada di kawanan. Kalau dia tersesat, maka harus dicari. Kalau soalnya dia hilang terus sudah. Dia tidak bisa merawat dirinya sendiri, butuh orang lain yang merawat dia. Papa Mama, kita butuh Tuhan untuk ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya keinginan dunia tidak menenggelamkan kita. Tetapi kita jangan menjadi aneh dan asing di dalam dunia ini. Jangan menjadi aneh dan asing. Karena supaya kita terlihat sebagai anak Tuhan, lalu kita menjadi aneh. Jangan, jadilah diri kita sendiri, tetapi tetap dalam koridor kehendak Tuhan. Slide yang berikut.
Ada satu statement yang saya pernah dengar begini. Apakah ini juga mungkin terjadi dalam dunia sekarang? Ini sekarang tahun politik. Saya minta maaf untuk para orang-orang politik. Saya pernah ada di dunia politik, saya paham juga. Tetapi bukan hanya orang politik, tapi mungkin kita seperti ini. Ketika kita ketemu orang, ketika kita bergaul dengan orang, kita ada dalam suatu komunitas, kita punya otoritas atas suatu komunitas, lalu mungkin kita berpikir ketika orang lain tidak bisa mengikuti kita, atau mulai sedikit berbeda pendapat dengan kita, kalau kita tidak dewasa, kita bisa mengeluarkan pernyataan seperti ini. Cara untuk membungkam lawan adalah membuat mereka dalam situasi tidak nyaman. Atau kucilkan mereka, supaya mereka menjadi tidak tenang dan bergerak ke arah kehancuran. Saya kasih tanda tanya banyak. Mungkin kita bisa sering ketemu pernyataan-pernyataan seperti ini. Tetapi kita ketika kita melakukan hal ini. Almarhum adik saya suka bilang begini, labu seada hati, apalagi manusia. Manusia itu pasti ada hati, labu seada hati. Nah, papa mama ini pernyataan. Tetapi menjadi orang Kristen, slide berikut, kita beda. Kita beda. Kita beda. Papa mama pernah nonton reel kok? Maksudnya lihat video-video yang di reel, di TikTok, di apa lah. Pokoknya ada video bilang gini, halo apa kabar? Pokoknya panjang bulu mata, agak panjang-panjang, lalu dia mulai terputar-terputar. Lalu dia bilang gini, memangnya kalau dangdut Tunggaya harus begitu kok? Halo apa kabar? Oh itu biasa, biasa. Mesti agak terputar sedikit, halo apa kabar? Nah itu baru beda. Beta sudah nonton ulang-ulang tapi selalu ketawa kalau lihat itu video. Selalu ketawa. Sampai ada laki-laki yang ikut itu suara perempuan. Tapi dia lebih mendayu-dayu karena itu suara pendangdut yang ngomong. Alis mata panjang lalu terputar-terputar. Oh ini ya asal ketawa sudah mati. Harus terputar-terputar. Papa mama, tetapi itu video disukai banyak orang. Diputar, dibagikan oleh banyak orang. Kenapa? Karena beda. Beda nah. Kan beda. Nah orang Kristen harus beda Papa Mama. Bedanya di mana? Lukas 6 ayat 28 bilang begini. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan jikalau kamu ayat yang ke-32. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Papa Mama, jadi orang Kristen harus beda. Kita beda nah. Kalau kami di Rote, kami bilang, Rote beda nah. Nanti Oktober kami pi mission trip Sabu lah, kita kasih keluar baru lah. Sabu beda nah. Pasti akan beda terus. Jadi orang Kristen harus selalu berbeda dari waktu ke waktu. Papa Mama, ada banyak ayat dan di sini yang Lukas 6. Bilang kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saya tidak muat di situ. Karena saya takut. Kalau misalnya orang tampar saya lalu saya kaget, silat sabu keluar ke mana. Jadi saya tidak berani tulis. Tapi saya berani tulis yang ini. Karena saya alami itu. Ketika orang mencaci engkau, ketika orang mengutuk engkau, berdoalah untuk dia. Saya alami. Tapi saya tidak berani tulis yang orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya tidak berani tulis. Karena itu belum kejadian. Belum kejadian. Saya takut, saya kaget. Bukan apa-apa, saya takut, saya kaget. Saya bukan kasih pipi kiri, tapi saya balas dia pipi kanan, misalnya begitu. Jadi saya belum tulis, tapi jangan ikut ya. Tapi yang ini, saya berani tulis ini, kenapa? Kalau ada orang yang tidak melakukan hal yang baik kepada engkau, firman Tuhan berkata, berdoalah bagi orang itu. Mungkin engkau belum bisa menemui dia, tetapi berdoalah untuk dia. Terima kasih Tuhan, berkati dia Tuhan. Dia melukai saya, dia menyakiti hati saya, dia melakukan hal yang buruk. Mungkin kita berdoa untuk dia. Kita berdoa, itu lebih baik. Itu mendatangkan damai sejahtera. Karena firman Tuhan, kalau orang yang baik dengan kita, kita baik. Apa upahnya? Biasa. Itu biasa. Biasa. Agak putar-putar biasa. Sekarang menjadi orang yang luar biasa. Kalau ada orang yang jahat lalu engkau datang, tegur dia, peluk di bahu atau tepuk sedikit di bahu. Bahkan dengan doa, itu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang berbeda. Kita beda nah. Kita beda. Kalaupun ada orang yang melakukan kejahatan, ada orang yang kasar, ada orang yang segala macam, mari kita tetap jadi beda untuk mendoakan dia. Kenapa? Hari ini dia tidak tahu, tapi Bapa kita di surga tahu apa yang kita lakukan. Slide selanjutnya.
Jadilah beda untuk hasil yang berbeda. Obadya 1 ayat 12 berkata, prinsip kita yang berikut, yang sebagai orang yang berbeda. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keuntungan keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Ayat yang ke-15 berkata, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Papa mama yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang susah, jangan tepuk tangan. Sekalipun orang itu melukai engkau. Saya juga berani bicara ini. Jangan tepuk tangan ketika ada orang kelabakan dan susah, jangan. Jangan tepuk tangan. Tetapi kalau ada orang yang salah, tegurlah. Tegurlah. Kalau salah, luruskan. Kalau salah, luruskan. Papa mama saya bilang, kalau salah, luruskan. Tetapi kalau ada orang berbuat jahat kepada engkau, lalu engkau tertawa puas atas apa yang terjadi dalam hidupnya, jangan lakukan. Itu firman Tuhan. Karena suatu hari akan kembali kepada engkau. Apa yang kau lakukan akan kembali menimpa kepalamu. Lebih baik hari ini, kalau ada yang melakukan hal yang tidak baik, yang merancangkan, saya bilang tadi, jangan merancangkan kejahatan. Jangan. Kalau spontan melakukan kejahatan, itu spontan, kita minta ampun. Tapi kalau yang berencana, itu bahaya. Jadi kalau ada yang, hari ini kita, firman Tuhan berkata untuk saya, untuk saudara, segala yang kita lakukan akan kembali menimpa kepala kita. Daripada kita menerima malapetaka dan hal-hal yang buruk, lebih baik kita melakukan hal yang baik. Kalau ada yang melakukan jahat, ucap terima kasih Tuhan, hati sakit Tuhan. Dia melakukan hal seperti ini, mungkin tahap pertama atau kesan pertama ketika kita dengar, kita sakit, kita emosi, kita marah. Manusia nah. Kalau manusia tidak marah, dia bukan manusia. Dia patung. Dia tidak punya hati, tidak punya pikiran, perasaan dan rasa. Dia tidak punya jiwa. Kan tubuh kita ini badan, lalu ada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, lalu ada roh kita. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, seandainya biasa, saya tipu itu. Kalau misalnya orang bikin, lu mana? Dia bikin selalu begitu, biasa mah, aduh biasa. Dia terlewat, cuma tipu. Itu kosong tuh. Saya bilang, kenapa? Karena dia ada perasaan, ada pikiran. Tidak mungkin. Artinya itu patung. Itu ada di lipo sana yang dia tetap senyum. Sambil pamer dia pakaian yang bagus di situ. Tapi kalau manusia pasti ada rasa tidak suka, sakit. Boleh tahap pertama. Tetapi jangan tinggal tetap dalam kepahitan dan kemarahan. Kenapa? Kalau tinggal tetap dalam kepahitan dan kemarahan, itu bikin sakit, sah. Percayalah. Om Niko bilang kemarin, kalau setelah panik, setelah stres, percayalah lambung akan datang. Dokter senang tuh. Kasih obat lambung, acitrat dan seterusnya, tetapi minum sampai karena dari pikiran yang tidak bagus. Papa mama yang dikasih Tuhan Kristus, mari melakukan hal-hal yang luar biasa untuk mendapat yang beda, untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Lakukanlah hal yang baik supaya segala kebaikan itu datang menimpa kepalamu. Kalau hal yang baik, hal yang luar biasa menimpa engkau akan bersuka cita di dalam Tuhan. Slide yang berikut, Kakak Efran. Lebih baik bersyukur. Ada satu kisah yang luar biasa tentang Yunus. Ada ayatnya panjang, tapi saya ceritakan. Ketika Yunus, dari pertama memang Yunus memang dia hati sukar mana kok. Suruh penginjilan, dia melawan. Enton besok napi sana Tuhan. Sana pergi. Tapi ketika dia pergi dan dia serukan, bertobatlah. Bertobatlah, jika engkau tidak bertobat, Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Lalu ketika semua orang bertobat, apa yang terjadi dengan Yunus? Ada yang tahu kok? Ini di jemaat, jadi jangan. Kalau di PPA, kita suka khotbah begini, ada yang tahu kok? Kami lelang uang berapa kok gitu dong. Kalau yang tahu, diambil itu uang. Kalau tidak tahu, kembali ke dompet. Yunus ketika orang bertobat, lalu dia menjadi marah. Dia bilang, Tuhan, kan beta bilang dari awal besok mau datang. Buktinya Tuhan kasih sembuhkan, pulihkan semua toh. Buktinya dong bertobat semua toh. Lalu Yunus menjadi marah sekali. Pokoknya dia terlalu tersinggung, dia terlalu marah. Dia duduk lalu tumbuhlah pohon jarak yang Tuhan buat. Lalu terakhir dia terlindungi angin sepoi-sepoi, dia tidur dengan sangat baik.
Lalu Tuhan buat lagi, besoknya ada ulat yang makan semua, lalu matahari datang, bakar dia pun kepala luar biasa, dan dia terlalu marah dan dia lemah dan lesu. Lalu Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Lalu Yunus bilang, be marah sampai mati Tuhan, sampai mati Tuhan. Be terlalu marah. Papa mama, berapa banyak ketika kita bertemu dengan orang-orang, kita begitu pahit hati, marah sekali dengan orang-orang yang melukai kita menurut kita. Melukai kita. Kenapa saya bilang melukai kita menurut kita? Karena kalau kita manusia artinya sepanjang 1 kilometer kebaikan kita, kebenaran kita, mungkin ada 1 senti kesalahan kita. Artinya kita ada kesalahan di dalamnya. Lalu kenapa kita harus marah panjang seperti Yunus, lalu kita seperti orang bodoh? Tuhan, beta mau marah sampai mati. Tuhan bilang begini, bagaimana mungkin kalau lu sayang dengan pohon jarak yang tumbuh 1 hari, lu sone berjeri lelah. Tapi dengan jiwa-jiwa ini ketika mereka bertobat, bagaimana mungkin besone sayang sendong? Bagaimana mungkin beta sone sayang sendong? Papa mama yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang luar biasa, Tuhan sayang kepada kita. Sama seperti hujan turun kepada setiap orang, matahari turun kepada setiap orang, bahkan kabut ini turun kepada seluruh penduduk Soe. Entahkah itu orang baik, entahkah orang tidak baik, demikian Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan sayang saya, Tuhan sayang kita semua, Tuhan sayang orang baik, Tuhan sayang orang tidak baik. Tuhan sayang Bapak Bupati, Tuhan juga sayang kita yang jual sayur di pasar. Tuhan sayang kita semua, entahkah engkau pakai mobil yang bagus, atau yang lain pakai jalan kaki, entahkah engkau tertutup dengan baik dengan kap mobil, yang lain pakai mantel, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Layakkah kita marah jika ketika seseorang dia berbalik dari kehidupannya yang jahat, lalu kita menjadi tersinggung? Layakkah kita marah? Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari melihat dari perspektif Tuhan bahwa setiap orang sama di mata Tuhan. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Orang yang kasar seperti ini dan ada orang yang lembut seperti di belakang sana. Orang yang ramah seperti yang di ujung sana, atau orang yang kalau omong nyablak. Kalau dia bawa omong tuh di depan tuh, lu siap sudah. Lu sakit hati ya sudah, tapi dia terus terang. Dia suka main belakang, dia omong langsung di depan. Kalau salah, langsung tegur. Tidak pakai tedeng aling. Itu dulu. Sekarang kita beda. Kalau salah, tegur di depan. Lebih baik tidak disukai, karena teguran kita asalkan itu benar, daripada kita dibicarakan. Tua, haleluya, medip mulu juga, haleluya. Seperti itu. Mari kita terus mengucap syukur di hadapan Tuhan, Papa Mama, sama seperti Yunus. Satu kekurangan Yunus menurut saya, dia kurang bersyukur saja. Kalau dia bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan, pasti catatannya akan berbeda dalam kitab Yunus. Tetapi ini juga cara Tuhan untuk mendidik kita bahwa Tuhan mengasihi setiap orang. Entahkah itu orang baik, entahkah itu orang jahat, Tuhan mengasihi kita. Dan satu janji Tuhan yang terakhir buat kita di slide yang berikut, Kakak Efran, firman Tuhan berkata, Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Ini janji Tuhan untuk kita. Tuhan akan memberikan kepada kita roh yang baru dan hati yang baru. Kita akan melakukan segala yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita jika kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada waktunya sama seperti firman Tuhan yang dari awal yang saya katakan, Tuhan akan mengumpulkan kita. Kita akan menjadi keributan yang luar biasa karena penuh dengan manusia yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi kesinisan di tempat itu. Kenapa? Karena kita punya satu Tuhan, Tuhan yang penuh kasih dan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan memberkati kita.